Selamat siang saudara, live update kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan beragam informasi dari berbagai daerah yang akan dilaporkan. Selamat siang saudara, live update kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan beragam informasi dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya, kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan PPKM level 4 saudara mulai 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Kebijakan ini sangat berdampak terhadap para pedagang jajanan malam di kawasan Jembatan Merah Bogor. Tempat jajanan malam yang menjual makanan seperti bubur ayam hingga sate ini tidak ramai seperti biasanya. Hal ini tentu karena adanya pembatasan dari pemerintah untuk masyarakat tidak beraktivitas di luar rumah. Bagaimana informasi selengkapnya? Telah tersambung bersama saya wartawan tribunnews.com, ada Hari Darmawan di sana. Halo Hari, selamat siang. Selamat siang, Nila. Hari, bisa dijelaskan semenjak kapan PPKM ini, PPKM level 4 ini kemudian berdampak pada penjualan oleh pedagang di sana? Ya, Nila, dari penjelasan seorang pedagang yang bernama Pak Kumis, yaitu dia berdagang bubur ayam, dia menjelaskan bahwa semenjak adanya PPKM, dia itu tidak berdagang selama 1 minggu. Itu dimulai dari 3 Juli. Selama 1 minggu baru dia boleh berjualan lagi, tapi dibatasi sampai jam 8. Dan di PPKM level 4 ini yang diperpanjang ini, dia mengaku kehilangan banyak pelanggannya karena ada pembatasan di ruas jalan di Bogor. Hari, kemudian untuk pendapatan yang bersangkutan selama PPKM sendiri seperti apa informasi yang Anda himpun? Menurut keterangan dari Pak Kumis sendiri, dia hampir kehilangan 80% pendapatannya, dan itu jauh menurun dibandingkan sebelum adanya PPKM. Sebelum ada PPKM, dia bisa meraup untung buka dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi itu sekitar 3 juta. Sekarang ya nggak sampai setengahnya kalau menurut keterangan dari Pak Kumis sendiri. Berkurang sekitar 80%, kemudian kesempatan Pak Kumis ini bisa berjualan, kemudian selama PPKM ini bisa dimulai dari jam berapa, kemudian pukul berapa? Biasanya Pak Kumis ini jualan dari jam 5 sore dan biasanya sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Dengan adanya pembatasan ini, dia bilang jam 10 pun sudah diperingati dan jam 12 harus sudah clear area karena ada penyekatan di beberapa ruas jalan. Berdasarkan keterangan dari pedagang ini, kemudian selain dampak memang dari penghasilan, untuk penjualan sendiri atau mungkin untuk pelanggannya sendiri, apakah memang banyak pelanggan yang kemudian hilang dari pelanggan pada umumnya yang biasanya ketika tidak PPKM, Hari? Ya, inilah kata Pak Kumis menjelaskan bahwa pembelinya mengalami pengurangan karena adanya beberapa jalan di Bogor yang disekat, sehingga pelanggan mereka tidak bisa datang ke wilayah kawasan Jembatan Merah karena ada penyekatan di jalur-jalur Bogor itu sendiri yang membuat para pembeli itu kesulitan untuk mendatangi kawasan Jembatan Merah. Baik, saudara wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang pedagang bubur ayam, yakni Pak Kumis. Bagaimana pernyataan selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Pak Kumis, ya. Ini kan jualan udah lama nih bubur di The Pris ya, Jembatan Merah. Semenjak ada PPKM gimana tuh Pak Kumis jualannya? Semenjak ada PPKM, ya jelas itu bukannya kurang laku, jadi pembelinya tuh nggak ada. Pembelinya nggak ada, jadi jauh berbeda selama PPKM itu dibandingkan sebelum PPKM itu. Terus kalau pendapatan sendiri Pak Kumis gimana nih? Kalau pendapatan jelas berkurang, setengahnya juga enggak. Sampai setengahnya juga enggak? Enggak.
Waktu pas PPKM itu masih jualan apa awal-awal PPKM? Waktu awal PPKM total nggak boleh jualan. Nggak jualan berapa hari tuh, Pak Kumis? Selama seminggu lah. Seminggu ya? Seminggu ya. Oh. Setelah minggu diperbolehkan cuma sampai jam 8. Ke jam 8. Iya. Biasanya sampai jam 8. berapa? Iya. Biasanya kan sampai jam 2, jam 3. Ya, Kalau sampai jam 8, jam 9 itu steril, bersih. Nggak ada yang jualan. kalau buka biasanya jam berapa, Kumis? Kalau buka jam 5. Jam 5 ya. Terus selama PPKM ini kan PPKM diperpanjang lagi nih sampai 2 Agustus. Jualannya gimana sekarang? Kalau sekarang jualan emang masih jualan. Biasa jualan sekarang boleh sih sampai malam. Cuman jadi pembelinya juga kurangnya karena jalan kan ditutup seket gitu. Jadi orang yang jauh juga nggak bisa kesini. Tapi masih ada yang makan di tempat nggak? Di tangan kreatif ini, saudara, ribuan ton barang rongsok jenis plastik, kertas, besi hingga logam menjadi ladang sumber kehidupan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Basuni, salah satu sosok yang sukses memanfaatkan barang rongsok tersebut. Lewat usaha kreatifnya ini, kini ia sudah berhasil mempekerjakan beberapa karyawan. Dengan pekerjaan yang sekarang ia syukuri, karena pendapatannya bahkan setara dengan gaji pegawai swasta atau setara dengan gaji PNS. Bagaimana informasi lebih detailnya? Kita telah tersambung dengan wartawan tribunnews.com, ada Alivio Junio di sana. Halo Alivio, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Alivio, bisa diceritakan bagaimana awal mula sosok Basuni ini kemudian bisa menjadi pengepul barang rongsok? Ya, dari yang saya temui, Pak Basuni pagi tadi memang tepatnya berada di Rawabebek, Jakarta Timur. Yang mulanya dia ke Jakarta itu dari Madura pada 2011 lalu dan mulai bekerja awalnya dengan pamannya. Dari situlah sedikit demi sedikit ia mengambil ilmunya dan hasil keuntungannya hingga dia mulai membangun bisnisnya hingga kini menjadi mandor pengepul barang-barang bekas. Untuk modal awal waktu itu ia hanya mengeluarkan sekitar 2 juta rupiah, lalu kemudian dari hasilnya itu tersebut uangnya terus diputar hingga sekarang. Alivio, kemudian untuk omset dari penjualan ini per harinya berapa, kemudian per bulannya berapa yang diperoleh dari Pak Basuni ini? Untuk omsetnya ini memang tidak tentu, setiap harinya berbeda, namun memang jika dijabarkan kalau dirata-ratakan itu minimal ia meraup pendapatan paling sedikit itu 300.000 per hari. Bisa 300.000 atau hingga 1 juta per hari. Dalam 1 bulannya jika dirata-ratakan memang pendapatan yang ia hasilkan itu sekitar 10 juta hingga 20 juta. Namun tentu ini bukan penghasilan pasti tentunya buat pengepul rongsok lainnya, karena ia juga menjelaskan ada yang lebih senior dari dia bahkan bisa mencapai 20 hingga 50 juta per bulannya, bahkan juga ada yang di bawahnya. Jadi memang ini tidak pasti dan tentu perlu kerja keras di balik itu semua. Begitu Nila. Sosok dari Pak Basuni ini kan juga sudah mempunyai karyawan. Ya Alivio, bisa dijelaskan berapa banyak total karyawan yang dimiliki, kemudian bagaimana Pak Basuni ini memberikan upah untuk karyawan-karyawannya? Baik. Kalau karyawan yang dimiliki saat ini memang tidak netap, jadi sesuai jika ada rekannya yang membutuhkan pekerjaan atau kebenaran ada pesanan, Pak Basuni itu langsung mempekerjakannya. Jadi memang untuk saat ini tidak tetap, tapi dia ada satu karyawan yang kerap membantunya beberapa kali jika ada pesanan. Untuk pembagian upahnya itu juga tidak per bulan, yaitu per hari, tepatnya setelah karyawan tersebut melakukan pekerjaannya di hari itu. Jadi tidak per bulan dikarenakan memang pendapatan ini tidak pasti, jadi dia tidak bisa mengkalkulasikannya itu per bulan. Begitu inilah. Untuk barang-barang yang diperjualbelikan dan juga cara menjualnya seperti apa, Alivio? Jadi memang beragam ya, ada plastik, kertas, kardus bekas hingga logam. Untuk mendapatkan barang-barang bekas tersebut memang Pak Basuni ini mengambil barang itu di PT atau mall setiap bulannya. Jadi Pak Basuni menampung barang-barang yang tidak terpakai. Jadi barang tersebut disortirkan lagi seperti kertas-kertas besi dan kemudian dipilih lagi yang sekiranya dapat dijual kembali atau dapat diolah. Untuk seperti kertas atau kardus-kardus bekas itu biasanya dia ngolahnya untuk menjadi kayak souvenir-souvenir pernikahan seperti itu. Selain itu juga dia kerap memberi barang dari orang-orang lain jika memang ada orang-orang yang ingin menjual barang yang sudah tidak terpakai, biasanya dia juga sering membeli dari situ.
Dan untuk besi itu per kilonya itu kisaran 1.000 hingga 4.000 per kilonya. Jadi sesuai jenis besinya juga. Untuk besi ini memang ada yang bisa diolah, ada yang tidak. Jika memang tidak bisa diolah, itu dia langsung ngirim ke tempat peleburan besi yang dijualnya 1 ton itu seharga 1 juta rupiah. Gitu nih lah. Baik, untuk mengetahui bagaimana info selengkapnya terkait bagaimana kreatifnya sosok Basuni ini, saudara, berikut laporannya untuk Anda. Ya, kertas itu semuanya ke sini. Itu kalau sebelum pandemi kisarannya per bulan pendapatan berapa tuh, Pak? Lumayan lah, pokoknya lumayan. Kira-kira aja kira-kira. Kalau gaji PNS mah kena gitu. Kena ya gaji PNS. Kalau Bapak udah punya karyawan sekarang? Ya, dibilang punya karyawan sih nggak ada. Kita masih ini, cuman kadang-kadang ada orang mau kerja, teman-teman ya wes, ayo kerja gitu. Jadi nggak ada karyawan tetap? Iya, itu kerajinan kayak gini. Jadi, Itu apa, Pak? kerajinan dia buat apa ya? Buat souvenir. Jadi buat anunya manten, karena kan nggak ada manten nih, udah berhenti dulu. Kalau manten rame ya ini rame juga gitu. Kayak bikin Nusantaran. Selain besi sama logam apa lagi, Pak? Ya pokoknya Ikut sama Ya. dia atau buat sendiri, Pak? enggak, kita ibaratnya apa ya? Jadi kuli lah, ya kan? Jadi kuli, habis itu ya udah tahu ilmunya, ya jalan pelan-pelan gitu. Ya ibaratnya cari sendiri, terus cari tempat, ya kan? Kalau udah ada tempat baru ya ibaratnya mulai. Cuma kan kalau namanya di Jakarta ini persaingan. Itu perlu modal nggak sih, Pak, awalnya? Modal sih harus ada, cuman nggak besar amat gitu. Intinya yang penting kita jujur lah di sini. Itu bikin kayak gini, Pak, modal awalnya dari kerja hasil sama paman, Pak? Ya, jadi ngumpulin dulu, ibaratnya tabung dulu, gitu ya paling. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sidang putusan kasus pembunuhan warga desa Watodiari, Kanisius Tupen berakhir ricuh di Pengadilan Negeri Lembata pada Kamis 29 Juli. Keributan terjadi saat keluarga yang sebagian besar berada di luar gedung pengadilan mengetahui hasil putusan hakim terhadap 5 orang terdakwa. Sejumlah massa mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap putusan hakim dan juga proses hukum yang selama ini telah berlangsung. Mereka menilai kasus pembunuhan tersebut penuh rekayasa dan kelima terdakwa bukan pelaku yang sesungguhnya. Informasi selengkapnya telah tersambung bersama saya wartawan Pos Kupang, ada Riko Wawo di sebelah sana. Halo Riko, bisa dijelaskan Riko bagaimana kronologi hingga akhirnya adanya kericuhan ini terjadi? Baik Nila, dapat saya laporkan kericuhan terjadi di Pengadilan Negeri Lembata hari Kamis kemarin. Tepatnya Kamis sore, setelah sidang pembacaan putusan dari hakim terhadap kelima terdakwa kasus pembunuhan Kanisius Tupen. Keluarga langsung marah, meronta karena tidak puas dengan hasil putusan hakim yang menjatuhkan vonis 16 sampai 18 tahun hukuman penjara dengan pidana pembunuhan berencana terhadap almarhum Kanisius Tupen. Keluarga yang tidak terima dan tidak puas, mereka langsung marah dan terjadi saling aksi kejar-kejaran antara keluarga yang pro dan keluarga yang kontra. Juga terjadi aksi saling kejar-kejaran, saling protes antara keluarga juga dengan pegawai pengadilan. Situasi cukup mencekam, masyarakat keluarga terus melayangkan protes dan polisi sampai harus melepaskan tembakan peringatan 1 kali. Tapi situasi belum juga kondusif. Lalu situasi mulai mereda saat Kapolres Lembata, AKBP Yoce Martin datang langsung ke lokasi dan menenangkan warga. Kapolres meminta warga untuk pulang kembali ke rumah, tapi warga menolak dan mereka dari pengadilan mereka bergerak menuju ke kantor Polres Lembata untuk bertemu dengan Kapolres Lembata. Tuntutan mereka adalah meminta Kapolres menahan tersangka kasus penganiayaan salah satu warga
yang kasus penganiayaan ini juga ada kaitannya dengan kasus pembunuhan berencana ini. Jadi keluarga menuntut pihak kepolisian segera menetapkan ketiga orang tersangka. Kalau tidak mereka juga memberi ancaman-ancaman akan sendiri menangkap ketiga tersangka. Setelah melakukan negosiasi dengan keluarga, dengan warga yang melakukan protes, akhirnya diputuskan 5 orang perwakilan keluarga yang bertemu dengan Kapolres di lobi kantor Polres Lembata. Sementara yang lain bisa pulang kembali ke rumah, pulang kembali ke desa. Demikian, Nila. Riko, kemudian dalam kericuhan ini apakah ada korban jiwa? Baik, bisa dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kericuhan ini. Memang ada aksi kejar-kejaran, warga, keluarga yang tersulut emosi juga sempat melayangkan aksi protes, dan mereka menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap penegak hukum, khususnya dalam proses hukum terhadap kasus pembunuhan berencana almarhum Canisius Tupen. Mereka sebut kasus ini penuh dengan rekayasa dan tidak percaya dengan terdakwa yang sudah dijatuhi vonis hukuman penjara. Demikian, Nila. Lalu Riko, apakah memang saat ini setelah adanya pertemuan, apakah sudah ada penyelesaian baik dari massa sendiri dan juga aparat setempat? Baik, saya dapat informasi semalam sempat ada sedikit keributan di desa, tapi mampu diredakan, mampu ditenangkan oleh pihak kepolisian. Tadi saya sudah hubungi Kapolres Lembata dan Kapolres memastikan bahwa situasi di desa sudah kondusif, sudah tenang. Meskipun tidak ada penanganan khusus di desa, tapi pihak kepolisian tetap melakukan patroli harian dan memastikan supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang di luar kendali. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat di Desa Batu Diri untuk untuk bisa menahan diri dan tidak terpengaruh dengan provokasi-provokasi, isu-isu atau kabar-kabar hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kapolres mengimbau supaya masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri mereka sendiri. Demikian, nilai. Baik, terima kasih banyak Riko Wawu, wartawan Pos Kupang, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Riko. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, satu keluarga di Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, harus dilarikan ke Puskesmas Singamula karena diduga keracunan seusai menyantap singkong bakar. Akibat keracunan ini, satu orang dikabarkan meninggal dunia saat hendak dirujuk ke rumah sakit. Sementara 3 orang lainnya saat ini masih menjalani perawatan di puskesmas tersebut. Satu orang yang meninggal dunia merupakan anak kedua dari satu keluarga itu. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, telah tersambung bersama saya wartawan Serambi Indonesia, ada Budi Patria di sana. Halo Budi, selamat siang. Selamat siang Budi, bisa dijelaskan sejauh mana saat ini kasus penanganan adanya satu keluarga yang keracunan singkong bakar? Oh ya dia, bisa dikabarkan sejauh ini satu orang anak berumur 2 tahun kondisinya meninggal dunia setelah memakan singkong bakar. Sedangkan 3 orang anak lagi saat ini masih dirawat di Puskesmas Singamulu, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah. Kondisi mereka saat ini, yang ketiga ini, dalam kondisi perawatan dan sekarang ini hampir sembuh dan sudah mau dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Begitu dia. Budi, kemudian apakah sudah ada keterangan lebih resmi dari pihak terkait atau mungkin pihak Dinas Kesehatan terkait apakah memang benar ini kasusnya karena memang keracunan dari singkong bakar? Ya, terima kasih. Sejauh ini pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan sudah mengambil sampel baik itu singkong, sisa muntahan dan juga sisa makanan. Itu sudah dikirim ke lab di Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan juga ke Balai POM, begitu. Untuk diteliti apakah benar keracunan itu dari dari singkong tersebut, begitu deh. Baik, saudara wartawan Serambi Indonesia Budi Patria tadi juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Bupati Bener Meriah. Berikut laporannya untuk Anda. Masyarakat Bener Meriah terutama
Semua masakan ini kalau bisa dimasak betul-betul masak yang pertama. Kemudian ini singkong ini harus berhati-hati semua cara memasaknya. Kalau bisa orang tua harus tahulah. Jangan dibiarkan anak-anaknya membakar singkong supaya tidak terulang kejadian yang sama. Puskesmas pada pukul 3:10 pagi, Kamis 29 Juli, tiba pasien 4 orang anak yang menurut pengakuan keluarga muntah-muntah setelah memakan ubi kayu yaitu singkong. Pasien tiba 4 orang, kita lakukan triase dan kita lakukan penanganan sesuai triasenya, di mana yang masuk itu anak wanita usia 15 tahun, laki-laki 10 tahun, anak wanita usia 5 tahun, dan anak laki-laki usia 2 tahun. Yang mana usia anak laki-laki 2 tahun ini triasenya merah. Datang sudah tidak sadarkan diri dan nafasnya cepat. Berarti kita nilai ini sesak. Lalu kita lakukan penanganan, pemasangan infus, dan masukkan obat-obat secara intravena karena tidak bisa kita berikan secara oral atau diminum karena sudah tidak sadarkan diri. Sambil menunggu persiapan untuk dirujuk. Lalu kita rujuk, dan kebetulan saya mendampingi di dalam mobil rujukan beserta perawat. Selama di perjalanan rujuk dari puskesmas ke rumah sakit RSUD itu berjarak kurang lebih 40 km, yang biasa kalau kami tempuh kurang lebih paling cepat 45 menit. Kami berangkat pada saat itu kalau tidak salah pukul 3:30, setengah 4 pagi, dan ketika sampai di Timang Gajah, saat itu saya melihat kondisinya sudah nadinya sudah tidak teraba. Lalu kami jeda sejenak saudara, setelah ini masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya, ya bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Sejak sepekan terakhir, saudara, beruang madu masuk ke perkampungan warga di Desa Mulamaya, Kota Bumi Selatan. Hal ini lantaran habitat dari beruang madu tersebut rusak hingga mereka kekurangan bahan makanan. Beruang madu ini masuk ke perkampungan dan merusak tanaman nira milik penduduk setempat. Beruang madu ini bahkan pernah beberapa kali masuk ke pekarangan rumah yang memiliki hewan ternak. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Lampung, ada Anung Bayuwardi di sana. Halo Anung, selamat siang. Selamat siang, rekan Nila. Anung, bisa dijelaskan bagaimana kronologi adanya beruang madu masuk ke permukiman warga ini? Awalnya itu beruang madu itu diperkirakan masuk ke perkampungan warga itu sekitar 20 hari yang lalu, tetapi intensitas lebih sering masuk ke perkampungan itu pada seminggu terakhir. Mereka merusak tanaman nira milik warga setempat, tepatnya di Mulamaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Lampung. Mereka tidak masuk ke halaman-halaman rumah, tetapi juga mereka masuk ke kandang-kandang hewan milik warga. Namun tidak ada yang dimakan olehnya, sehingga tidak ada kerusakan apapun dari hewan-hewan tersebut ataupun kandang-kandang milik warga. Demikian rekan Nila.
Anu, sejauh ini terkait munculnya beruang madu ke wilayah Desa Mulangmaya ini, respon dari warga seperti apa? Untuk respon masyarakat setempat, mereka cukup aktif. Pertama, berusaha melakukan penangkapan beruang madu tersebut. Karena beruang madu yang masuk ke perkampungan halaman warga setempat hanya seekor. Jadi mereka berusaha menangkap, namun hingga saat ini belum bisa tertangkap binatang tersebut, rekan Nila. Oke, Anu, kemudian apakah sejauh ini terkait, kan berarti sudah 20 hari dan juga semakin rutin sejak sepekan belakangan. Apakah ada penanganan lebih lanjut dari pihak Pamong atau mungkin aparat setempat menindaklanjuti hal ini? Ya, rekan Nila, untuk pihak Pamong setempat sudah menghubungi Kepala Polisian Hutan untuk melakukan penangkapan. Mereka juga sudah membuat perangkap yang sudah disiapkan, namun hingga saat ini juga belum ada hasilnya. Kemungkinan sekitar 2 atau 3 hari ke depan untuk proses penangkapannya akan dilakukan lebih intensif lagi, rekan Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kepala Desa Mulangmaya, Kota Bumi Selatan, dan juga warga Mulangmaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Pada dasarnya awal yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat itu benar adanya. Karena saya langsung dihubungi oleh salah satu daripada tokoh yang ada di Dusun 16 Tanjung Baru, Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara ini. Maka dengan itu saya berangkat bersama dengan Babin Katipmas dan Babinsah Desa Mulangmaya langsung menyikapi daripada apa keluh kesah daripada masyarakat yang ada di Dusun 16 Tanjung Baru. Alhamdulillah berjalan dengan waktu singkat, 1 hari kemudian dinas terkait dalam permasalahan perlindungan daripada hewan ini, khususnya beruang madu ini, langsung turun dan memasang daripada salah satu daripada jerat. Nah, harapan kita untuk 2-3 hari ini mudah-mudahan apa yang diresahkan oleh masyarakat dapat dikabulkan oleh yang kuasa dan beruang tersebut bisa kita amankan melalui daripada dinas-dinas terkait. Bang, tapi belum pernah ada laporan warga yang diserang ya Bang ya? Belum, tapi sudah sedikit meresahkan daripada masyarakat karena beruang tersebut sudah memasuki daripada pemukiman masyarakat. Bahkan di belakang-belakang rumah, karena masyarakat kita ini setiap malam kan ada pemeliharaan kambing, segala macam, ngasih makan, kadang-kadang bertemu sama beruang tersebut. Nah, yang aneh lagi, kita ngeri, karena sekarang ini aktivitas daripada masyarakat saya, yang ada di Dusun 16 ini, ya secara tidak langsung adalah petani. Apalagi ibu-ibu kan, kadang-kadang bertemu juga sama ibu-ibu, dan beruang ini jinak, dalam arti kata. Tapi kita nggak tahu, pada waktu beliau, orang tersebut nanti, ada hal-hal yang kira-kira tidak puas dengan pemikiran beruang, bisa aja menjadi permasalahan untuk masyarakat nantinya. Oh ya, sudah berjalan sekitar 20 hari lah lebih kurang. Terus langkah masyarakat ini seperti apa Bang? Ya masyarakat ya termasuk sudah meresahkan Pak, karena mengganggu hasil usaha daripada warga sekitar, yang terutama yang mengusahakan air nira seperti itu diiniin sama beruang tersebut. Sempat masuk ke pemukiman warga juga? Sempat juga Pak. Kalau warga yang pernah melihat berapa ekor Bang yang pernah terlihat? Yang pernah terlihat itu 1 ekor Pak. 1 ekor. Ya. Sebesar apa deh Bang? Ya ukuran beruang madu Pak, besar Pak. Besar ya? Beruang besar ya? Ya. Kita sudah melapor ke dinas-dinas terkait, apa sudah ada Bang? Ya ini sehubungan warga masyarakat tempoh hari ya pernah Pak Kepala Desa Mulangmaya Pak Alwan Sarjana Hukum berikut Pak Babin Katipmas masuk, kebetulan warga masyarakat itu cerita Pak, jadi ditindaklanjuti oleh Bapak Kepala Desa dan Bapak Babin, sehingga kemarin tim daripada Polhut itu datang setelah cek TKP Pak, itu memasangkan berupa perangkap beruang tersebut karena oleh tim bahwa binatang tersebut adalah termasuk hewan dilindungi. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara, beredar rekaman suara seluruh anggota DPRD Binjai
diduga menerima uang terkait pemilihan wakil wali kota Binjai. Percakapan antara dua orang tersebut menuduh Rizky Yunanda Sitepu menyuap seluruh anggota dewan agar dapat memilihnya menjadi wakil wali kota Binjai. Ada rekaman suara berdurasi setidaknya 1 menit 11 detik yang berisi pembicaraan dua pria yang membahas suap kepada fraksi Nasdem senilai puluhan juta rupiah. Uang tersebut juga dikatakan dibagikan pada 3 anggota DPRD fraksi Nasdem tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait rekaman suara ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Satya di sana. Halo, selamat siang Satya. Ya, selamat siang rekan Nila. Satya, apakah memang benar terkait beredarnya rekaman suara ini? Seperti apa informasinya? Baik rekan Nila. Terkait dengan rekaman suara yang beredar, diakui benar oleh kedua orang tersebut dalam percakapan. Namun, salah satu orang dalam percakapan menyatakan bahwa rekaman itu dibuat sengaja. Dalam artinya sengaja untuk membuat sebuah pertikaian antara ketua Nasdem dengan anggotanya, dengan tujuan untuk melakukan pergantian antar waktu dari anggota Nasdem yang duduk di DPRD Kota Binjai. Ya. Satya, mungkin bisa dijelaskan dari rekaman suara yang beredar ini, inti dari percakapannya seperti apa? Baik rekan Dilan, inti dari percakapannya di mana 3 orang anggota Dewan Fraksi Nasdem tertuduh menerima upeti atau uang dari Wakil Wali Kota Binjai Rizky Yunanda Sitepu untuk memilihnya dalam pemilihan Wakil Wali Kota. Senilai 20 juta setiap orang mendapatkan uang dari Rizky tersebut nilai. Setelah beredarnya rekaman ini, Satya, kemudian apakah sudah ada tanggapan dari masing-masing partai termasuk dari Ketua DPD? Baik Nila, untuk dari Ketua DPD Partai Nasdem saat ini sudah menerima rekaman tersebut. Namun dirinya belum bisa memastikan apakah rekaman tersebut terbukti adanya dugaan suap atau tidak, karena DPW Partai Nasdem Sumut sedang melakukan klarifikasi atau penyidikan terkait dengan beredarnya video itu di khalayak banyak. Kalau dari Wakil Wali Kota Binjai sendiri, ini kan namanya juga disebut dalam rekaman tersebut, apakah sudah memberikan keterangan atau mungkin klarifikasi, Satya? Baik, untuk Wakil Wali Kota Binjai sendiri belum dapat dilakukannya klarifikasi karena yang bersangkutan belum dapat ditemui ataupun dihubungi. Itulah. Oke, lalu dari aparat penegak hukum sendiri, apakah ada tindakan lebih lanjut untuk menelusuri adanya dugaan suap ini, Satya? Baik, sekelompok pemuda dari Kota Binjai sudah melakukan pelaporan di Polda Sumut. Namun Polda Sumut mesti melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah beredar video rekaman itu asli atau tidak menyangkut dugaan suap. Artinya masih mendalami lah gitu. Hingga saat ini masih terus didalami tentang keterlibatan apakah memang itu benar dibuat atau mungkin hanya hoax semata. Untuk mengetahui bagaimana percakapan dari rekaman suara tersebut, saudara, berikut liputannya untuk Anda. Dok. Halo, Assalamualaikum Ketua. Salam. Gimana? Nggak mengganggu? Enggak. Sehat kan? Sehat. Ketua, saya kemarin fraksi Nasdem berapa terima Ketua? 60. 60. Ya. Syarial 20, Matsah 20. Ya. Ya. Sama Irol 20. Ya. Terus apa itu Ketua? Ketua fraksi nggak lebih rupanya? Nggak ada. Kosong sama rata semua. Sama rata semua. Ya. Seharusnya Ketua Nasdem itu nggak usah ketua bayar. Ya kayak mana lagi? Dimintanya rupanya. Iya. Apa katanya sama ketua? Apa katanya sama ketua? Nggak bisa lah. Nggak bisa gitu dong. Oh iya. Iya. Ya udah jadi 60 semua ketua total. Iya. Oh iya udahlah. Di mana ketua ini? Duduk. Sekali-sekali ketemu kenapa? Iya nanti. Nunggu ada duit banyak. Ketua yang Pimpro aturannya sekali ajak duduk yang udah nggak duduk ini. Iya siap. Oke, makasih Ketua. Oke. Assalamualaikum.
Sementara itu, Saudara Kepala Dinas Perhubungan atau Kadisub Sulawesi Tenggara atau Sultra Hado Hasina ditahan Jaksa Penuntut Umum pada Rabu 28 Juli kemarin. Hado Hasina ditahan bersama dengan seorang dosen Universitas Halu Oleo atau UHO berinisial LA di rumah tahanan Rutan Kelas 2A Kendari. Keduanya akan menjalani masa tahanan selama 20 hari sembari menunggu persidangan perkara. Hado Hasina dan juga LA ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2021. Namun ketika menjadi tahanan penyidik, keduanya tidak ditahan. Kedua tersangka ini diduga telah melakukan penyelewengan anggaran sebesar miliaran rupiah dalam pengerjaan proyek studi rekayasa lalu lintas di Kabupaten Wakatobi yang dikerjakan Dinas Perhubungan Sultra bersama dengan Lembaga Penelitian dan juga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Halu Oleo UHO. Untuk mengetahui terkait informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun News Sultra, ada Risno Mawandili di sebelah sana. Halo Risno, selamat siang. Selamat siang, Mila. Risno, bisa dijelaskan untuk kondisi terkini setelah 2 orang tersangka ini ditahan seperti apa informasinya? Ya, kemarin setelah serah terima barang bukti dan tersangka, keduanya langsung dibawa ke Rutan Kendari. Saat ini mereka di Rutan Kendari menghuni kamar ukuran sekira 1 kali 2 meter. Itu rencananya mereka bakal dikurung selama 7 hari di sana, kemudian digabungkan bersama tahanan dan narapidana lain di Rutan Kendari. Risno, kemudian tindak lanjut dari JPU seperti apa langkah lanjutannya? Dalam 20 hari ini, JPU sembari melakukan penahanan juga bakal mengumpulkan beberapa kelengkapan berkas lalu melimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Sejauh mana sebenarnya keterlibatan kedua tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan anggaran ini, Risno? Ya, sejauh yang diselidiki Kejaksaan Tinggi, keduanya mengerjakan proyek ini dengan aturan seharusnya studi itu dikerjakan oleh tim ahli moda transportasi. Tetapi belakangan studi itu dikerjakan seorang diri oleh LA, tetapi meski mengetahui itu, Hado Hasina tetap menandatangani menyetujui hal yang dikerjakan oleh LA itu, sehingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar peraturan dalam kontrak kerja proyek seperti itu. Baik, kemudian untuk bukti-bukti yang dimiliki oleh JPU untuk kemudian menuntut kedua tersangka ini seperti apa, Risno? Iya, sejauh ini memang Kejaksaan Tinggi telah memeriksa 26 saksi, 4 saksi ahli, dan menyita sekira 46 dokumen penting berkaitan dengan proyek tersebut. Untuk ancaman hukuman yang dijatuhkan pada ketua tersangka ini apa? Risno, bisa diinformasikan? Ya baik, keduanya dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, di mana ancamannya minimal 1 tahun kurungan penjara dan maksimal 5 tahun kurungan penjara. Maksimal 5 tahun kurungan penjara, saudara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Kasipenkum Kejati Sultra. Berikut laporannya untuk Anda. Itu saat ini Bang, bagaimana serah terima perkara dugaan korupsi studi lalu lintas di Kabupaten Wakatobi kemarin? Jadi kemarin terlaksanakan serah terima tersangka dan bukti ya, tahap 2 dari penyidik Kejati Sultra kepada penuntut umum. Untuk selanjutnya jasa penuntut umum melakukan penahanan kepada dua tersangka ini untuk 20 hari ke depan sampai tanggal 16 Agustus 2021. Jadi menjelang 16 Agustus 2021 itu jaksa yang dituntut akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Kendari untuk segera sidang. Salah satu tersangka ini merupakan pejabat di Pemprov ya Pak? Ya, disebutkan. Iya.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bupati Sragen siap membantu kebutuhan hidup dari Vino, bocah 8 tahun yang kini hidup seorang diri. Kedua orang tuanya, Kino Raharjo dan juga Lina Saputri, meninggal dunia hampir bersamaan setelah terpapar COVID-19. Setelah ditinggal kedua orang tuanya, Vino hidup seorang diri karena harus menjalani isolasi mandiri. Bupati Sragen mengatakan akan menjamin pendidikan Vino jika suasananya nanti sudah kembali normal. Saat ini Bupati Sragen mengaku hanya fokus memberikan semangat pada Vino agar tidak larut dalam kesedihan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Solo, ada Septiana di sebelah sana. Halo, selamat siang Septi. Septi, selamat siang. Bisa dijelaskan untuk rencana penjemputan dan juga perjalanan dari Vino ini dari Kutai Barat ke Sragen seperti apa? Ya, seperti diketahui tadi pagi Bupati Sragen telah melepas tim penjemputan Vino ke Kalimantan Timur, di mana dimulai pada pukul 9 pagi tadi. Kemudian tim akan berangkat menuju Bandara Juanda Surabaya dan melanjutkan ke Balikpapan. Selanjutnya kemudian setelah sampai di Balikpapan, tim akan tiba di rumah Vino sekitar pukul 13 jam setelah menempuh perjalanan dari Bandara Balikpapan. Seperti itu. Septi, siapa saja tim yang kemudian melakukan penjemputan terhadap bocah 8 tahun ini? Yang menjemput ialah kakeknya sendiri, yakni Yatin, dari ayah sang ibu yang juga meninggal dunia, serta satu anggota dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Ya. Baik, ini kan beredar informasi bahwa memang nanti dari Pemkab Sragen ini akan menjamin hidup dari bocah yang ditinggalkan kedua orang tuanya ini. Septi, seperti apa informasi lebih detailnya? Ya, Pemkab sendiri akan membantu biaya hidup dari Vino atau hingga ke membiayai pendidikannya Vino hingga jenjang SMA nanti. Namun semua itu terserah dari Vino apakah membutuhkan bantuan dari Pemkab atau tidak, dan juga pemerintah Kabupaten Sragen siap selalu membantu kebutuhan yang dibutuhkan oleh Vino. Seperti itu. Baik, setelah dijemput dari Kutai Barat akan menuju ke Sragen, sudahkah ada informasi lebih detail, Septi, kapan nantinya Vino ini akan tiba di Sragen? Ya, saat ini belum diketahui kapan pastinya Vino akan kembali ke Kabupaten Sragen, namun sang kakek bilang jika Vino masih di sana nanti akan istirahat sebentar sembari berziarah ke makam ayah dan ibu Vino. Untuk selanjutnya masih menunggu proses dari perjalanan itu sendiri untuk melakukan tes PCR dan sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Septiana, wartawan Tribun Solo, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita jeda sejenak, saudara. Masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Nama Rafael Malalangi saudara sedang menjadi perbincangan di tengah video protes dirinya lantaran tak jadi dinyatakan lulus tes Bintara Polri di Polda Sulut. Namanya yang semula dinyatakan lulus pada pengumuman online, tiba-tiba hilang saat pengumuman susulan pada Kamis 29 Juli 2021 pagi. Dari pengakuannya, Rafael lolos pada tanggal 22 Juli dengan urutan nomor 22. Ia kemudian mengaku kecewa sekaligus malu lantaran informasi bahwa ia lolos menjadi anggota polisi sudah tersebar pada warga sekitar. Bahkan Rafael juga mengaku sudah membuat sebuah syukuran untuk merayakan kelulusannya. Setelah Rafael dinyatakan lolos pada tes online, ayah Rafael yakni Kenli mengungkapkan bahwa ia diminta datang ke Polda Sulut pada tanggal 23 Juli. Di sana sang ayah diberikan penjelasan oleh seorang anggota polisi bahwa anaknya sedianya memang tidak lolos. Pengumuman yang menetapkan Rafael lolos tes Gasis Bintara Polri terjadi karena adanya error. Hal itu lantas membuat Kenli sangat terpukul. Di tengah kekecewaan Kenli, seorang anggota polisi lalu meminta agar ia menandatangani surat yang tak tahu apa isinya. Namun saat itu Kenli menolaknya. Setelah ia kembali ke rumah dan menantikan informasi soal kelulusan sang anak, ternyata pada 29 Juli 2021, nama anaknya sudah tidak ada dan telah digantikan oleh orang lain. Kisah Rafael Malalangi ini lantas mengantarkan anggota DPR RI dari Dapil Sulut, Hilary Brigita Lasut, mengirimkan surat terbuka pada Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Polistio Sigit. Hilary mempertanyakan nasib Rafael Malalangi, pemuda asal Minsel yang sempat diumumkan lulus seleksi calon Bintara Polri 2021 di Polda Sulut itu. Hilary mengungkapkan bahwa beda hasil pengumuman yang menimpa Rafael terjadi karena kesalahan teknis nilai jasmani yang seharusnya diumumkan pada tahapan hasil tes jasmani. Adik Rafael, dan ini adalah orang tua dari adik Rafael, Bapak Kenli Malalangi. Pak Kenli, apa harapan Bapak dengan kejadian yang dialami oleh anak Bapak ini? Kami sebagai keluarga ingin menuntut keadilan bahwa anak kami harus ikut pendidikan, karena bahwa di dalam sidang kelulusan itu anak saya dinyatakan lulus. Kenapa sekarang kok diganti? Tapi saya harap kepada Bapak, Ibu yang mendengar ini, tolong bantu bahwa anak kami ini harus ikut pendidikan di 2022. Itu harapan saya. Karena kami ini sudah tertekan, banyak pikiran karena terjadi seperti ini. Itu saja. Pak, waktu tanggal 22 pengumuman katanya sudah buat syukuran ya Pak atas kelulusannya. Selesai pengumuman, baru keluarga bikin ibadah syukur. Terus kami harap anak ini harus dikembalikan, karena anak ini dinyatakan lulus. Kenapa harus diganti? Cuma harapan kami minta keadilan. Itu saja. Kepada siapa Pak? Kepada Kapolri, Presiden atau Kapolda? Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Kapolda, dan seluruh terkait yang ada dalam seperti di dalam itu. Mohon bantuannya karena kami keluarga sangat tertekan dengan hal-hal seperti ini. Saya tertekan atas informasi yang diberikan. Saya minta keadilan. Saya mau minta keadilan. Namanya kan pertama sudah dengar ya bahwa sudah lulus secara online.
Pengumuman pertama di YouTube yang live itu saya sudah dinyatakan lulus. Tapi pada hari ini nama saya sudah sudah diganti oleh orang. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri, kami ingin menyampaikan permohonan terkait anak kami yang mengikuti tes penerimaan Bintara Polri pada tanggal 22 Juli 2021. Dan pada saat pengumuman dan disiarkan live streaming, disaksikan oleh seluruh masyarakat Desa Pinapalangko, dan jadi satu kebanggaan bagi kami, keluarga. Kami langsung membuat ibadah syukur. Tapi hari ini, tanggal 29 Juli 2021, kami menerima surat bahwa anak kami dinyatakan tidak lulus dan sudah digantikan oleh orang lain. Tidak betul ini, Pak. Apakah ini adil? Mohon keadilannya, Pak. Apakah ini adil, Pak? Kami orang susah, orang tak punya, Pak. Kami mohon keadilan, mohon bantuan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri. Kiranya anak kami bisa mengikuti pendidikan. Atas bantuannya kami keluarga dan seluruh masyarakat Desa Pinapalangko menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden. Kami di sini minta keadilan untuk anak kami. Terima kasih. Sementara itu, saudara, setelah menuai sorotan anggota DPRD Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Amiruddin kini justru berniat menjual rumahnya. Amiruddin sempat mendapat banyak kritik setelah menembok jalanan yang biasanya dilintasi tahfiz Al-Quran di Jalan Anjedengoyo, Panakukang, Makassar. Saat ditemui awak media, Amiruddin mengaku meminta maaf pada warga Makassar atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kejadian ini, ia lantas ingin menjual rumahnya itu. Pasalnya, kejadian yang menimpanya telah meresahkan banyak masyarakat. Amiruddin sendiri mengaku telah mendapatkan banyak pelajaran atas kejadian itu. Diakui Amiruddin, ia telah dipertemukan dengan pengurus rumah tahfiz Nurul Jihad Abdul Wasid oleh Polsek. Ya, setelah dia mau perbaiki rumah ini yang tahun pertama, dia minta itu parah. Yang ini kan kalau saya naik ke sini kan saya membersihkan karena Jagat media sosial, saudara, digegerkan dengan video asusila pasangan muda-mudi di Taman Maramis, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kejadian tersebut diketahui terekam kamera amatir pada Selasa 27 Juli 2021, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Setelah videonya viral, sepasang muda-mudi itu juga telah diamankan Satreskrim Polresta Probolinggo. Kapolres Probolinggo, AKBP RM Jauhari menuturkan bahwa sepasang kekasih itu adalah A 17 tahun dan juga C 16 tahun. Kedua remaja tersebut masih berstatus sebagai pelajar SMP dan juga SMA. Kepada polisi, sepasang muda-mudi itu mengaku berpacaran di gazebo Taman Maramis, namun sang pria membantah bahwa ia telah berbuat asusila dengan kekasihnya. Sang pria mengatakan dalam rekaman video ia sedang berupaya memasangkan jaket pada kekasihnya ketika hendak mengunjungi rumah orang tuanya. Pasalnya pakaian sang wanita kala itu terbuka pada bagian pundak. Lantaran menolak, wanita tersebut lantas jatuh dengan posisi saling berdekapan. Setelah dilakukan proses klarifikasi pada pasangan muda-mudi itu, pihak kepolisian juga langsung melakukan pembinaan. Sepasang muda-mudi tersebut juga diminta membuat surat pergi itu. Pihak kepolisian juga telah memeriksa perekam video. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!